كيف حالك أستاذ بودي؟ Alhamdulillah, alhamdulillah bi khairin Ustadz. Gimana Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mohon izin saya buka materi pertemuan malam hari ini. Ya, Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ketua STAI Al-Hidayah Bogor, Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI. Yang kami hormati pembimbing program Bahasa Arab LDTBA, Ilmu Shorof Dasar Teori dan Praktek Al-Ustadz Dr. Saiful Rokim Hafidhahullah Ta'ala, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Sivitas Akademika STAI Al-Hidayah Bogor yang sudah hadir pada kesempatan hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 di malam hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah kami dari LDTBA kembali menyelenggarakan program bimbingan bahasa Arab yang mana malam hari ini temanya adalah belajar ilmu shorof dasar teori dan praktik. Ya, jika semester gasal tahun akademik 2021-2022 kita belajar ilmu nahu dasar teori dan praktek. Nah, malam hari ini di semester genap di pertemuan perdana kita akan belajar ilmu shorof dasar teori dan praktek. Ya, masih bersama kita pembimbing kita yaitu Al-Ustadz Dr. Saiful Rokim Hafidhahullah Ta'ala yang senantiasa menemani kita untuk membimbing ya para mahasiswa-mahasiswi agar mahir dalam bahasa Arab ya. Nah, untuk malam hari ini saya langsung persilahkan kepada Al-Ustadz Dr. Saiful Rokim untuk menyampaikan bimbingannya terkait dengan ilmu shorof dasar teori dan praktek. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Silakan Ustadz. Ya, syukran Ustaz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, baik karunia sehat, karunia iman, sehingga kita bisa berkumpul kembali pada bimbingan bahasa Arab pada semester genap ini. Baik. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri teladan bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Ketua STAI Al-Hidayah Dr. Unang Wahidin yang telah menyetujui adanya bimbingan bahasa Arab, dan terima kasih kepada Ustadz Budi Setiawan sebagai Ketua LDTBA yang selalu menemani kita dalam bimbingan bahasa Arab ini, dan terima kasih kepada mahasiswa yang semangat dalam belajar bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya, ilmunya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berbahasa Arab, bisa memahami bahasa Arab, terutama Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabawi. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita pertemuan yang pertama berkaitan tentang ilmu
ilmu sorof dasar, teori dan praktek. Saya coba untuk share filenya. Sudah muncul, Ustaz? Alhamdulillah, sudah muncul Ustadz. Sudah ya? Baik. Sudah muncul Ustadz. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pengantar ilmu sorof dasar. Apa aja yang akan kita pelajari dalam bimbingan ilmu sorof dasar, teori dan praktek. Ya, tayyib. Slide yang kedua, kita kembali ke bahasa Arab, bahwasanya ilmu bahasa Arab yang ingin kita belajari atau bahasa Arab yang ingin kita pahami itu memiliki banyak cabang ilmu. Yang terpenting, yang dasarnya, yang paling penting, yang perlu kita pelajari itu ada dua macam. Dari segi grammarnya, dari segi susunan kalimatnya. Yang pertama adalah ilmu nahwu, yang kedua ilmu sorof. Ya, ilmu nahwu telah kita pelajari pada pertemuan semester ganjil kemarin. Kita pelajari ilmu nahwu berkaitan tentang susunan kalimat, posisi dari setiap kata, posisinya sebagai apa. Itu yang dipelajari di dalam ilmu nahwu. Yang kedua adalah ilmu sorof. Ilmu nahwu di sini disebutkan ilmu nahwu membahas jabatan kata dalam kalimat, jabatan kata atau kedudukan kata dalam kalimat dan harokat huruf akhirnya. Jadi kedudukannya sebagai mubtada atau sebagai khobar, sebagai fiil atau sebagai fa'il itu yang dibahas pada ilmu nahwu dan harokat akhirnya marfu atau nasab atau majrur, itu yang kita bahas pada pertemuan di semester ganjil kemarin. Contohnya adalah kataba Muhammadun ad-darsa yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Kataba ini posisinya apa, Muhammadun posisinya apa, ad-darsa posisinya apa. Ternyata Muhammadun ini adalah fa'il, kemudian ad-darsa ini adalah maf'ul bih. Kemudian harokat akhirnya dibaca Muhammadun, bukan Muhammadan atau Muhammadin. Kemudian karena dia fa'il. Kemudian ad-darsa dibaca akhirnya itu mansub dengan fathah karena maf'ul bih. Itu yang dibahas dalam ilmu nahwu yang kemarin kita bahas. Sedangkan ilmu sorof yang kita akan bahas itu membahas bagaimana suatu kata dapat berubah dari satu bentuk dan bentuk lainnya. Jadi ilmu sorof ini hanya membahas kata, bukan susunan kata. Jadi membahas suatu kata, kemudian kata ini berubah dari bentuk ke bentuk yang lain. Kita ketahui kata tersebut berubah seperti ini, berubah seperti ini, berubah seperti ini. Sehingga kita bisa membacanya. Contohnya di sini ada kataba yaktubu kitaban. Kalau tulisannya kataba, tulisannya seperti ini, kaf, ta, sama ba, maka dibacanya kataba. Nah, itu yang akan kita bahas. Kalau tulisannya ya, kaf, ta, dan ba, maka bacanya yaktubu. Kemudian kalau tulisannya kitabatan, kaf, ta, alif, ba, ta, maka dibaca kitabatan. Di ilmu sorof kita akan mempelajari kata-kata ba bisa berubah menjadi yaktubu, bisa berubah menjadi kitabatan, dan bisa berubah menjadi bentuk yang lainnya. Seperti katibun, maktubun, uktub, gitu, maktabun, miktabun. Itu kita akan bahas pada ilmu sorof. Sehingga di dalam bahasa Arab kita bisa membaca tulisan Arab dengan bacaan yang benar. Jadi ilmu sorof ini lebih ya.
katanya belum berpindah, Ustadz. Apanya? Slide-nya, slide apa namanya materinya belum berpindah. Memang belum berpindah atau bagaimana, Ustadz? Sudah di halaman kedua. Oh, Betul. teman-teman sudah ini tampil di halaman kedua? Masih slide pertama, Ustaz. Masih Belum. slide pertama? Enggak ada slide saat masih gelap. Masih Oh, pertama, gitu. Ustaz. Tayyip. boleh Coba Ustadz ini. di Ah, stop lagi. Nih, oh ini. Sudah muncul? nah, sudah Ustadz, ya. Slide yang kedua. Tayyip. Jadi saya ulangi bahwasanya ilmu bahasa Arab yang paling penting dipelajari ada dua macam, yaitu ilmu shorof dan ilmu nahwu. Ilmu nahwu membahas tentang susunan kata dalam kalimat, posisinya sebagai apa, dan bacaan akhir katanya. Sedangkan ilmu shorof membahas suatu kata. Kata ini berubahnya seperti apa, bisa berubah seperti apa, bacaannya bagaimana, itu yang akan kita bahas. Seperti kata kataba bisa berubah yaktubu, bisa berubah kitabatan, bisa berubah katibun, bisa berubah maktubun, bisa berubah uktub. Tayyib. Itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kata dalam bahasa Arab. Jadi ilmu shorof membahas kata dan perubahannya. Sedangkan di dalam bahasa Arab muncul slide yang ketiga, Ustaz Budi. Kata dalam bahasa Arab, Slide yang Ustadz, ya? ketiga. Ya. Nah, Ustadz, sudah. Tayyib. Jadi yang dibahas kata dalam bahasa Arab, ilmu shorof dan perubahannya. Di dalam bahasa Arab ada tiga macam kata. Ada kata isim, kata fiil, kemudian kata huruf. Ya, kata di dalam bahasa Arab ada isim, ada huruf, ada fiil. Cuma ada tiga yang akan dibahas, tidak semuanya, karena hanya sebagiannya. Apa saja yang akan kita bahas di slide selanjutnya dijelaskan tentang objek pembahasan ilmu shorof. Yaitu yang menjadi objek pembahasan ilmu shorof adalah kata-kata Arab, yaitu isim dan fiil yang mutasarrif. Jadi yang dibahas hanya kata isim dan fiil yang mutasarrif, dua isim mutasarrif, fiil yang mutasarrif. Maksudnya adalah isim yang bisa berubah-ubah, fiil yang bisa berubah-ubah, menerima perubahan. Nah, dengan demikian, yang tidak menjadi objek pembahasan ilmu shorof itu apa? Ya, tadi kan kata ada tiga, ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, maka yang tidak dibahas dalam ilmu shorof adalah huruf. Sehingga kita bisa mengatakan tidak ada yang namanya tasrif huruf. Huruf itu tidak akan berubah-ubah. Kalau bentuk hurufnya seperti itu ya seperti itu. Kalau bacanya wa ya wa semuanya. Kalau kata hurufnya fi ya dibaca fi semuanya. Ala dibaca ala, tidak mengalami perubahan. Itu huruf. Kemudian yang kedua isim yang mabni. Ada isim mutasarrif, ada isim yang mabni. Contohnya isim isyarah. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ini tidak mengalami perubahan. Tetap dibaca dzalika terus. Tilka terus. Hadhihi terus. Kemudian hadza terus. Tidak mengalami perubahan. Begitu juga isim mausul. Ma atau man ini tidak mengalami perubahan. Jadi isim yang mabni tidak akan kita bahas. Begitu juga
fi'il jamid yang tidak bisa berubah seperti laisa, asa, ini tidak mengalami perubahan, tidak memiliki mudhari', tidak memiliki masdar, tidak memiliki isim fa'il gitu. Iya. Jadi yang kita bahas adalah isim dan fi'il yang mutasarrif. Apa itu? Insya Allah kita akan bahas. Jadi apa sih definisi ilmu sorof? Di sini secara bahasa kata as-sorfu bermakna perubahan. Jadi sorof adalah tentang perubahan. Perubahan apa? Perubahan kata. Secara istilah, sorof bermakna perubahan satu akar kata menjadi bentuk yang beragam dalam rangka mencapai makna yang hanya bisa ditunjukkan oleh bentuk tertentu tersebut. Jadi tentang perubahan kata. Jadi kataba, yaktubu, kitabatan, katibun, maktubun, uktub. Perubahan tadi berpengaruh pada makna. Berpengaruh pada makna. Ketika kita mengetahui perubahannya dan kita harus juga mengetahui makna, perbedaan makna di dalam perubahan tadi. Sebagai suatu disiplin ilmu, sorof merupakan suatu ilmu yang membahas tentang perubahan bentuk kata. Itu. Baik, selanjutnya, apa sih faedah ketika kita mempelajari ilmu sorof dan gunanya apa? Ketika kita mempelajari ilmu sorof, di sini ada beberapa faedah dari pembelajaran ilmu sorof. Yang pertama adalah menjaga lisan dari kesalahan, menjaga lisan kita dari kesalahan dalam berbahasa Arab atau dalam membaca kitab yang berbahasa Arab, menjaga lisan dari kesalahan. Yang tulisannya kataba dibaca kataba, nggak boleh dibaca yaktubu atau kitabun atau apa uktub. Itu jadi tidak apa namanya, dengan kita mempelajari ilmu sorof kita akan terhindar dari kesalahan sehingga kita bisa memahami kalimat dalam bahasa Arab dengan benar. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk merubah lafadz pada bentuk kata lain karena tujuan tertentu. Ya, dengan belajar ilmu sorof kita bisa merubah kata yang tadinya kataba kita rubah menjadi kitabatan. Untuk apa nah? Untuk mengungkapkan pernyataan dengan bahasa Arab. Kemampuan, jadi mampu merubah-rubah kata sehingga bisa menyusun perkataan atau tulisan dengan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui susunan huruf asli dari kata dan mengetahui huruf tambahan. Dengan mempelajari ilmu sorof ini, kita tahu, oh ini kata dasarnya apa, ada tambahan seperti ini. Tambahannya alif atau tambahannya ta atau tambahannya apa namanya wawu, itu kita ketahui sehingga apa namanya kita tahu kata dasar. Ketika kita nggak tahu artinya kita bisa merujuk kepada kamus, biasanya kamus itu menuliskan kata aslinya, huruf asli dalam suatu kata, kemudian di bawahnya Suara Ustadz hilang ya? Maaf, bilang. Halo Ustadz. Oke, kita tunggu ya sinyal ini biasanya.
Baik. Dimohon menunggu. Sudah hadir 50 partisipan. Banyak yang keluar masuk tadi ya. Nah, mungkin karena faktor sinyalnya. Oke, yang baru gabung, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Ya, rata-rata dari semester 1 ya. Semester 1 udah nggak ada. Semester 2 ya. Iya. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu kedatangan Ustadznya kembali, saya lanjutkan sedikit tadi informasi yang di awal ya, kayak dengan program LDTBA. Jadi nanti teman-teman setiap mengikuti program LDTBA akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu khusus untuk program yang kajian malam Ahad digunakan sebagai syarat nanti untuk sidang skripsi. Nah, untuk sertifikat yang lainnya, untuk program tahsin, program apalagi bahasa Arab ya, itu nanti dikumpulkan dan akan menjadi poin untuk dikeluarkannya nanti SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti khusus mahasiswa lulusan tahun ini sampai berikutnya, selain dia akan mendapatkan ijazah, kemudian transkrip nilai, maka dia akan mendapatkan satu lagi namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Apa itu surat keterangan pendamping ijazah? Keterangan pendamping ijazah itu adalah isinya berisi tentang profil antum, profil prodi, lulusan prodi ya. Kemudian program-program kegiatan apa saja yang sudah diikuti selama perkuliahan. Ya, selama perkuliahan misalkan pernah mengikuti kegiatan LDTBA, program tahsin, program bahasa Arab atau kajian mahasiswa. Itu semua dituliskan di situ. Sehingga nanti ketika kalian teman-teman aktif di dunia kerja, ketika mau melamar, nah nanti yang disertakan salah satunya adalah SKPI, sehingga si user atau calon penerima tempat kerja kita nanti akan cukup membaca satu file yang berisi tentang SKPI itu, karena di sana lengkap sekali. Selain profil kita, profil keahlian bidang kita, lulusannya seperti IAT, ya IAT ini kemampuannya, keahliannya di bidang apa saja sih, nah, itu ditulis di SKPI. Dan salah satu syarat dikeluarkannya SKPI harus ada sertifikat pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang diadakan di internal, diikuti di internal kampus ataupun di luar kampus. Silakan dikumpulkan. Nah, nanti di akhir studi, di semester akhir diminta oleh bidang akademik untuk dinilai, dan syarat dikeluarkannya SKPI itu harus nilainya 60 poin, dan nilai sertifikat dari LDTBA baik itu tahfidz ataupun program tahsin ataupun program kajian, masing-masing poinnya hanya dikasih 5 saja. Jadi satu sertifikat poinnya 5. Nah, teman-teman sudah mengikuti berapa kegiatan internal di kampus? Misalkan 3 ya. Untuk LDTBA saja misalkan tahsin,
kemudian bahasa Arab, kajian. Nah, maka poinnya 15. Ini untuk 1 tahun ini ya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman kumpulkan selama 4 tahun kan, berarti berapa tuh poinnya? Nah, ya. Jadi teman-teman bisa menghitung sendiri. Nah, itu baru di internal kampus ya, belum di luar kampus. Kalau teman-teman nanti ada kegiatan di luar kampus, mengikuti kegiatan apa, seminar apa, itu dapat sertifikat dikumpulkan. Nah, itu nanti dapat nilai plus dari bidang akademik dan syarat dikeluarkannya SKPI tadi. Nah, sudah kembali lagi Ustadz Saiful Rokim. Halo Ustadz. Halo Ustadz Budi. Ya, Afwan. sinyal ya Ustadz ya? Iya. Naam, silakan Ustadz dilanjutkan. Tadi sampai mana Ustadz Budi? Sampai kata bahasa Arab kalau tidak salah Ustadz ya. Slide 3 nomor unsur. nomor 3 ya kalau tidak salah tadi ya teman-teman ya. Slide yang ini. Sebentar Ustadz, saya belum melihat slide-nya. Ke atas sedikit Ustadz. Yang ini. Ya, ini tadi ya. Sampai sini ya. Sampai sini ya teman-teman tadi ya. Nah, Ustaz. Ya, betul Ustadz, sampai sini Ustadz. Iya. Ya, jadi penyusun ilmu shorof ada 2 kalangan pendapat. Yang pertama adalah Mu'ad bin Muslim Al-Harra. Dia adalah orang yang merinci pembahasan ilmu-ilmu shorof. Adapun sebagiannya berpendapat orang yang pertama kali membahas shorof adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, murid Ali bin Abi Thalib. Dia adalah orang yang meletakkan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Itu. Baik, selanjutnya bahwasanya di dalam bahasa Arab yang dibahas kata dan kata ilmu shorof itu berkaitan tentang isim dan fiil. Fiil yang mutasarrif yang bisa berubah, isim yang juga bisa berubah. Nah, isim dan fiil tadi memiliki 3 unsur utama. Jadi unsur isim dan fiil itu 3, huruf aslinya adalah 3. Yang disebut biasanya yang pertama adalah fa fi'il, yang kedua ain fi'il, yang ketiga lam fi'il. Dengan kata fa'ala, fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Contohnya di sini dhahara, tohara, to-nya fa fi'il, hanya ain fi'il, ro-nya lam fi'il. Kariha, kafnya fa fi'il, ro-nya ain fi'il, hanya lam fi'il. Kemudian tolaqa, to-nya fa fi'il, lamnya ain fi'il, qafnya lam fi'il. Dhahaba, dha-nya fa fi'il, ha-nya ain fi'il, ba-nya lam fi'il. Jadi semua kata isim yang mutasarrif dan fi'il mutasarrif memiliki 3 unsur utama, yaitu tadi fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Itu yang perlu kita pahami sebelum kita belajar lebih lanjut, bahwasanya unsur dari kata bahasa Arab ada 3 unsur, fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il, atau disebut fa'ala. Timbangannya adalah fa'ala. 3 tadi unsur utama. Nah, kalau ada tambahan-tambahan, biasanya itu tambahan huruf tambahan. Sehingga kita tahu mana huruf unsur utamanya, huruf aslinya, mana unsur huruf tambahannya. Contohnya di sini di sini ada tabel berkaitan tentang perubahan kata. Ada fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, mif'alun. Ini yang akan kita pelajari, dan ini ada banyak macam fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Insyaallah akan kita bahas bagian per bagian. Kemudian
Ini contohnya ada nasoro yang suruh dengan artinya. Nasoro ini fi'il wadi artinya telah menolong, yang suruh fi'il mudhari sedang menolong, nasron pertolongan isim masdar, mansoron isim masdar juga, nasirun isim fa'il orang yang menolong, sampai yang selanjutnya. Insyaallah akan kita bahas secara rinci. Selanjutnya, bahwasanya kata di dalam bahasa Arab itu ada yang sahih, ada yang mu'tal, istilahnya seperti itu. Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Yang sahih itu seperti zuhara, madda, akala, itu. Itu yang sahih, nggak ada huruf ilahnya. Kalau mu'tal itu ada huruf illah. Huruf illah itu huruf yang sakit. Contohnya alif, waw, dan ya. Seperti wa'ada, sona, ghaza, waqa, sawa. Insyaallah akan kita bahas juga. Nah, kemudian pembahasan tentang ilmu sorof itu kita insyaallah akan merujuk kepada 3 kitab ini. Rujukan utamanya adalah ada kitab Al-Amthilatu At-Tasrifiyah. Ini karangan Syekh Muhammad Ma'sum Ali, orang Indonesia, orang Jawa Timur. Kemudian kitab As-Sarfu Al-Muyassar, karangan Abdus Syakur, ini dari Timur Tengah kalau salah. Kemudian Al-Basit fi Sarfi, karangan Dr. Abdul Razak, ya, Al-Malahi. 3 ini insya Allah akan kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya di sini ada contoh perubahan bentuk dalam kata, ada kaidah yang digunakan di sini. Contohnya seperti yang tadi, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun. Fa'ala artinya apa, yaf'ulu artinya apa, fa'lan artinya apa, perubahannya bagaimana, insyaallah akan kita bahas. Ya. Intinya adalah ketika kita menemukan kata bahasa Arab atau tulisan bahasa Arab tanpa ada harokat, seperti kata ini, to, alif, ha, ro. Bacanya apa? Oh, kita bisa menimbang dengan wazan yang tadi. Oh, ini wazannya fa'ilun. Jadi bacanya tohirun. Kemudian ada kata makruh. Tulisannya seperti ini. Bacanya bagaimana? Maka kita mencari timbangan sorofnya, perubahan katanya. Oh, timbangannya adalah maf'ulun, hampir mirip-miripnya. Sehingga dibaca makruhun. Kemudian kata yang ketiga ini bacanya apa? Oh, ditimbang lagi dengan timbangan sorof, wazan sorof, sehingga seperti yasunu, maka dibaca yajuzu, yajuzu. Ya, begitu. Ketika kita mengetahui tulisan Arab tanpa ada harokat, untuk bisa membacanya, maka kita harus mengetahui timbangan wazan perubahan kata yang insya Allah akan kita pelajari. Contohnya seperti ini. Kalau ini af'ala, ada akroma, fa'ala, ada toharo, itu. Dengan perubahan-perubahan selanjutnya. Ada perubahan fi'il menjadi isim, fi'il, dan isim. Kalau kita lihat dari perubahan ini, fi'il hanya ada 3. Di sini fi'il 1, 2, af'ala yaf'ilu, kemudian fi'il af'il, la tuf'il, hanya ada 4 ya. Sedangkan isim ada if'alan, muf'alan, muf'ilun, muf'ilun, maf'alun. Jadi isim perubahannya lebih banyak daripada fi'il. Ya. Ini contoh lagi. Contoh yang ada tambahannya. Tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Contohnya yang 1 huruf tambahannya fa'ala, af'ala, fa'ala. Tambahan 2 huruf infa'ala, ifta'ala, if'ala, tafa'ala. Kemudian tafa'ala. Begitu. Tambahan 3 huruf istaf'ala, if,
awala, if'ala. Itu tambahannya. Nah, banyaknya ini insya Allah kita bahas satu persatu sehingga tidak kita bisa memahami dengan baik bacaan-bacaan yang ada di dalam kitab. Baik. Dan akhirnya di sini kalau kita melihat kata dalam bahasa Arab, kata atau kalimat, al-kalimatu di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Satu memiliki turunan kata, yang kedua tidak memiliki turunan kata. Yang memiliki turunan kata itu adalah isim dan fi'il yang bisa berubah. Maksudnya yang mutasarrif. Sedangkan kata yang tidak memiliki turunan kata, kalimat al-kalimatu yang tidak memiliki turunan kata adalah huruf. Semua huruf itu tidak memiliki turunan kata. Dan sebagian isim. Tadi isim isim mabni, isim mausul gitu. Kemudian fi'il jamid seperti laisa, asad yang tidak memiliki perubahan kata. Insya Allah kita akan mempelajari gambarannya seperti itu. Insya Allah kita bahas satu persatu biiznillah. Taib. Selanjutnya, selain dari membahas teori, kita juga ada praktek membaca. Kita praktekkan ilmu sorof yang kita pelajari dengan dipraktekkan pada kitab. Dan rujukan kitab yang akan kita pelajari adalah kitab ini yang sudah share. Sudah muncul Ustadz Budi? Alhamdulillah, sudah Ustadz. Ya. Ini kitab Min Akhlaqil Anbiya alaihi mussalamu li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan. Kitab tentang akhlak, di antara akhlak-akhlak para nabi alaihi wassalam, karangan Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan. Insyaallah akan kita pelajari. Contohnya di sini sebagai gambarannya tentang muqaddimahnya ya. Muqaddimatus Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kata pengantar dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca alhamdulillahi wa ba'du. Kenapa kok dibaca alhamdu? Oh, ternyata ini timbangannya sebagai masdar. Hamidah yahmidu hamdan. Dibaca alhamdu karena sebagai mubtada. Alhamdulillahi wa ba'd. Faqad qara'tu ya. Boleh mungkin di zoom diperbesar, Ustaz? Oh, gimana ya? Itu Ustaz yang ada tambahan, Ustaz, ada plus, ada ikon tambah itu, Ustaz. Ini. Nah, itu ya. Nah, biar teman-teman mungkin lebih jelas lagi. Oh, gitu. Siap. Baik. Di sini bacanya alhamdulillahi wa ba'du. Faqad qara'tu ar-risalata allati bi'unwanin min akhlaqil anbiya'i alaihi wassalatu wassalamu min ta'lifi Syekh Abdul Aziz ibni Muhammad ibni Abdullah As-Sadhan fawajadtuha risalatan mufidatan fi mawdu'iha jayyidatan fi irdiha. Perhatikan, jayyidatan fi irdiha wa uslubiha tahuthu alal iktida'i bil anbiya'i amalan biqaulillahi ta'ala fabihudahum muqtadi fajazahullahu khairan ala ma kataba wa nafa'a bihi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi katabahu Saleh bin Fauzan Al-Fauzan.
adwu hayati kibaril ulama. Baik. Itu berkaitan tentang membaca kitabnya, dan kita akan membahas kata per kata dan sesuai pembahasan teorinya. Ini dibaca apa, kenapa kok dibaca ini, timbangannya apa, oh ini sesuai timbangan tasrifnya apa, sehingga dibaca seperti ini gitu. Jadi kita bisa membaca dengan tepat kata-kata yang ada di dalam teks berbahasa Arab ini. Baik. Kurang lebihnya seperti itu. Kita akan membahas kitab ini dengan dikaitkan dengan ilmu shorof, dasar, teori, dan praktek. Baik. Itu Ustadz Budi. Bagi Naam, Ustaz. mahasiswa yang mau membaca, silakan. Baik, jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan sebelumnya kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ya pengantar tentang materi ilmu shorof, dasar, teori, dan praktek. Dan sekarang saatnya atau tiba waktunya kita untuk praktek, ya, membaca kitab gundul yang sudah disediakan oleh Al-Ustadz. Teman-teman yang mau praktek, siapa? Angkat tangan mungkin, raise hand. Raise hand. Ayo silakan. Nah, angkat tangan seperti saya. Nah, ini penyelenggara rapat angkat tangan. Nah, siapa yang mau membaca praktek baca kitab ini? Silakan diangkat tangannya. Atau kita panggil aja ya satu-satu ya. Oke. Watini, ada Bu Watini? Halo? Tidak ada? Tidak ada. Ibu Zuraida, silakan Bu Zuraida. Nah, Ustaz. Siapa? Mangga, Ibu, silakan. Saya Ustaz. Ya, Ibu. Bu siapa? Bu Siti ya? Ya. Silakan, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ba'du. Faqad qara'ta risalah allati bi'unwan min akhlaqil anbiya. Alaihi Kenapa ini? Silakan dilanjutkan, Ibu. Alaihimussalatu wassalam min talifi Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan. As-Sadhan Pawajadatuha risalatun mufidah fi mawdu'uha jayidah Mawdu'iha jayidah fi arduha wa aslubiha tahissu alal iktidai bil anbiya amalan biqaulillahi ta'ala fabihudahu muqtadih. Fajazahullahu khairan ala ma kataba wa nafa'a bihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Baik, syukran, jazakillahi khairan. Ya. Selanjutnya Muhammad Taufik Hidayat, silakan. Nah, Ustaz. Muqaddimah, Ustaz. Nah.
Ya, bismillah. Muqaddimatus Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ba'd. Faqad qara'tu risalata allati bi unwani min akhlaqil anbiya alaihimus salatu wassalam min ta'lifi Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sudhan. Ya, As-Sadhan. Asadhan fawajadtuha risalatan mufidatan fi mawdi'iha jaydatan fi awdiha wa uslubiha tahuthu ala al-iqtida bi anbiya amalan biqaulillahi ta'ala fabihudahu muqtadih fajazahullahu khairan ala ma kataba wa nafa'a bihi wa sallallahu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Katabahu Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Tayyib. Syukran. Selanjutnya Muhammad Ali Mukmin. Muhammad Ali Mukmin mana tadi? Afan Ustadz sinyal. Oh, sinyal katanya Ustadz. Ibu Indah Nur Laila, silakan. Oh, Ibu Aishna. Langsung mulai, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'd. Faqad qara'ta risalata allati bi'unwani min akhlaqil nabi. Min akhlaqil anbiya. Alaihimus salatu wassalam min ta'lifi Syekh Abdul Aziz ibni Muhammad ibni Abdillahi As-Sudhan fawajad risalatan mufidatan fi mawdu'iha jaydatan fi urdiha wa uslubiha tahuthu ala al-iqtida'i bil anbiya amalan biqaulillahi ta'ala fabihudahu muqtadih fajazahullahu khairan ala ma kataba wa nafa'a bihi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Katabahu Shalih ibni Fauzan Al-Fauzan. Tayyib, syukran, jazakillahu khairan. Selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu, ada Ibu di sini? Saya coba, Ustaz. Ya. Silakan. Muqaddimatus Syekhu Salihun Syekhi. Muqaddimatus Syekhin Salihin ibnu Salih ibni Fauzanu Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'du. Alhamdulillahi wa ba'du.
faqad qara'tu ar-risalata allati bi'anwani bi'unwanin bi'unwanin min akhlaqi al-anbiya'i alaihimussalatu wassalamu min ta'lifis Abdul Aziz Muhammadin bin Abdullahi as-Sidhanu fawajadtaha risalatan mufidatan fi mawdu'iha jayyidatan fi biha wa aslu biha tahta alal afidai tahussu Hah? tahussu Mana tahussu? Fi ardiha wa uslubiha tahta alal afidai. bukan tahta Ibu. Hah? Bukan tahta tapi tahussu. Oh, tahussu ya Allah. Fi ardiha wa uslubiha tahussu alal afidai bil anbiya'i amalan biqaulillahi ta'ala fabihudahumuk adih fajazahullahu khairan ala ma kataba wa nafa'a bihi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadun wa alihi wa sahbihi kitabihi Katabahu. Oh, katabahu Salihun ibnu Fauzanu. Al-Fauzan. Tayyib. Syukran. Jazakillahi khairan Ibu. Ya, Ustaz. Nah, ada lagi? Mana teman-teman yang lain? Bu Indah, silakan Bu Indah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu Syekh Shalih bin Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du qad qara'tu risalatu allati bi anwanun akhlaqi anbiya'i alaihim salatu wassalam. Man tarifu Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah apa nih Tat? As-Sadhan. As-Sadhan fawajad risalah Salatan mufidatan fi mawdu'aha jidatu fi arabha jayyidatan fi irdiha wa aslu biha tahussu ala iqtida'u bil anbiya'i amalan biqaulillah ta'ala biqaulillahi amala biqaulillahi ta'ala fa bihudahu muqtadi fajazahu wa ala ma katab ma di nafa'a bihi wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala sahbihi katabahu Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Tayyib. Syukran. Jazakillahi khairan. Naam. Ada lagi silakan. Ibu Yulianti, silakan Bu Yuli. Nah, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus Syekh Shalih bin Fauzan Syaikhi. Al-Fauzan. Naam, Ustaz. Muqaddimatus Syaikhi. Muqaddimatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'du. Faqad qara'tu risalatan lati bi'unwanin min akhlaqil anbiya'i alaihimus salatu wassalam min ta'lifi Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan. Fawajadtuha risalatan mufidatan fi mawdu'iha jayyidatan fi irdiha wa uslubiha tahussu 'ala al-iqtida'i bil anbiya'i amalan biqaulillahi ta'ala fabihudahu muqtadih. Fajazahullahu khairan 'ala ma kataba wa nafa'a bihi wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Katabahu Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Syukran, jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Naam. Satu lagi terakhir mungkin, silakan. Ibu-ibu, bapak-bapaknya nih belum ada. Masih baru satu tadi ya. Pak Agung, halo Pak Agung. Pak Al-Insirah. Fadlur Rahman. Faikur Rahman. Halo. Hadir Ustaz, hadir. Silakan. Dari awal, Dat. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu Syekh Salihuddin Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'du. Faqad qara'atir risalata allati bi'unwani min akhlaqil anbiya'i alaihimus salatu wassalam min ta'lifi Syekh Abdul Aziz bin Muhammad ibn Abdullah As-Sadkhani. Wajadtuha risalatan mufidatan fi mawdu'iha jayyidatan fi arduha wa aslubiha tahathu 'ala iqtida'i bil anbiya'i amalan biqaulillahi ta'ala fa bihudahu muqtadi fajazahu Allahu khairan 'ala ma kataba wa naf'a bihi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kitabuhu Shalih bin Fauzan. Katabahu Shalih bin Fauzan. Tayyib. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, terima kasih Pak Faikur Rahman ya. Demikian Ustadz, mungkin bisa disimpulkan pertemuan malam hari ini. Baik. Tadi belum saya terjemahin ya ini ya. Oh iya, silakan. Ini di sini adalah Muqaddimatus Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kata pengantar dari Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan, salah satu anggota ulama kita di Arab Saudi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah yang Maha Penyayang lagi penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim dan Pengasih. Alhamdulillahi wa ba'du. Segala puji bagi Allah, dan setelah itu waqad qara'tu ar-risalata allati bi'unwan. Sungguh aku telah membaca risalah atau kitab ini, tulisan ini yang dengan judul Min akhlaqil anbiya, di antara akhlak-akhlak para nabi alaihi salatu wassalam. Min ta'lifi Syekh, dari karangan Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan. Jadi beliau telah membaca risalah tulisan Min akhlaqil anbiya karangan Abdul Aziz As-Sadhan.
Fawajadtuha, Syekh Saleh mengatakan, saya menemukan buku atau tulisan ini, risalatan mufidatan, sebagai risalah yang bermanfaat, tulisan yang sangat bermanfaat, fi maudi'a, dalam pembahasan akhlak. Jayyidatan fi irdiha, bagus dalam pemaparannya dan uslub tulisannya bagus. Tahutsu alal iktida bil anbiya. Buku tadi menganjurkan untuk mengikuti akhlak para nabi. Amalan biqaulillahi ta'ala, sebagai bentuk realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, fabihudahu muqtadi. Dengan mengikuti mereka kita mendapatkan petunjuk. Dengan mengikuti para nabi, mengikuti akhlaknya, kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fajazahullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya, saya Abdul Aziz, pahala yang baik, khairan, kebaikan, atas apa yang telah dia tulis dan manfaat yang bermanfaat dalam buku tadi. Wassallallahu wasallam, semoga Allah memberikan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya. Ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Begitu ketika kita mau bisa membaca kitab dengan baik, maka kita harus menggabungkan antara ilmu nahwu dengan ilmu sharaf. Ilmu nahwu telah kita pelajari di semester ganjil kemarin, dan sekarang kita akan mempelajari ilmu sharaf. Dua-duanya harus digabungkan di dalam menggunakan bahasa Arab. Susunan kalimat dengan perkata. Nah, ilmu sharafnya membantunya pada setiap kata untuk dapat membacanya. Sedangkan ilmu nahwu bisa kita terapkan dalam susunan kalimatnya. Baik. Insyaallah akan kita bahas perubahan kata dari kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab, kemudian kita praktekkan di dalam membaca kitab, dan sedikit penjelasan tentang perubahan kata yang ada dalam bacaan kitab tadi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz Budi, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Baik, kami ucapkan juga jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah membimbing kami di pertemuan perdana malam hari ini, hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dalam program Bahasa Arab, bimbingan Bahasa Arab, Ilmu Sharaf, Dasar Teori dan Praktek. Demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan ya, di setiap hari Rabu malam Kamis, insya Allah ta'ala. Jadi yang belum hadir diajak teman-temannya, khususnya mahasiswa baru, khususnya juga yang kelas ekstensi, ya, diajak teman-temannya untuk bisa ikut bergabung dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh LDTPA. Ya, insya Allah banyak manfaat yang dirasakan, ilmu, ya, dan lain sebagainya. Ya. Baik, malam hari ini kegiatan bimbingan untuk bahasa Arabnya dicukupkan. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Saya Budi Setiawan bersama Ustadz Dr. Saiful Hakim undur diri. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Ustadz.